Halo leaders, selamat datang kembali di tutorial Cycle App. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara kerja dari fitur laporan kinerja terbaru di Cycle. Dengan begitu, harapannya kita bisa mengetahui terkait perbedaan fungsi laporan kinerja ya, yang mana laporan kinerja di Cycle ini bisa untuk pemantauan tugas jangka pendek atau real time, dan juga untuk evaluasi performa karyawan jangka panjang atau rating final. Baik, yang pertama terlebih dahulu, teman-teman leader harus lakukan ialah untuk memastikan list menjadi tipe khusus ya di suatu proyek. Misalkan di sinergi tim kreatif ya. Nah, jadi kita masuk ke proyek A gitulah ya, sinergi tim kreatif. Kemudian ke Kanban ya, atau ke tugas di sini. Dari sini kita bisa ubah list to do ya, atau request lah. List paling kiri di sini yang isinya tugas-tugas yang akan dikerjakan menjadi tipe khusus ya, list bertipe khusus. Nah, ini kita set menjadi belum di sini ya. Nah, maka akan bertanda jam pasir di sini ya. Kemudian juga untuk di list selesai. Jadi contohnya seperti ini ya. Ketika satu tugas sudah selesai dikerjakan, nah maka tugas tersebut akan dihitung sebagai tugas yang berhasil diselesaikan. Maka dengan itu kita atur list selesai di sini menjadi list bertipe khusus, yaitu list selesai. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa diperlukan? Karena sistem laporan kinerja akan membaca progres tugas berdasarkan status tugas, yaitu tugas yang belum dikerjakan ya di sini, yang di list request. Kemudian juga tugas yang sedang dikerjakan ya, yang tadi di sini tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian juga tugas yang terlambat, misal di sini ada keterangan merah ya, di sini tanggalnya sudah lewat gitu ya. Di situ adalah tugas yang terlambat dan tugas yang berhasil atau selesai dikerjakan. Nah, di sini akan terlihat berwarna hijau ya tanggalnya. Seperti itu. Oke, setelah kita set list bertipe khusus ya untuk di list to do atau di request dan juga untuk all done di list selesai. Nah, kita bisa pergi ke laporan kinerja di Cycle dengan cara kita bisa pergi ke dari beranda, kita bisa pergi ke laporan kinerja ya. Di sini ada laporan, kita bisa masuk secara langsung, atau kita juga bisa pilih terlebih dahulu proyek mana yang akan kita cek laporan kinerjanya. Nah, misal di sini ada tim admin operasional. Nah, di sini kita bisa pergi ke laporan. Nah, kalau nggak ada, kita bisa pergi pilih di sini ya, ditambahkan view menu. Kalau sudah kita pilih menu laporan, maka selanjutnya kita bisa cek di sini pada sidebar laporan. Nah, ada filter laporan kinerja. Di sini cukup fleksibel ya leaders. Jadi teman-teman bisa atur periodenya di sidebar laporan di sini. Jika ingin cek performa karyawan secara real time, maka kita bisa lihat progresnya selama 2 hari terakhir. Nah, maka kita bisa pilih hari ini atau kemarin. Dengan begitu, kita bisa memonitoring tugas karyawan dengan cepat, dengan lebih cepat. Lalu kondisinya akan berubah menjadi rating final ya. Nah, kan ini kita pilih untuk laporan kinerja real time adalah hari ini dan kemarin. Kita coba pilih anggotanya terlebih dahulu, misal ada Yasinta. Nah, ketika kita pilih hari ini dan kemarin, maka keterangannya di sini adalah laporan kinerja real time. Namun, kondisinya akan berubah menjadi rating final ketika kita set periode waktunya itu di minggu ini atau minggu lalu ya, sampai tahun ini atau tahun lalu, seperti itu ya. Jadi ketika kita pilih bulan ini, maka yang muncul datanya nanti akan diberikan rating secara final. Jadi kita coba pilih yang minggu ini. Nah, maka di sini terpilih ada rating final seperti itu. Dan periode custom, di mana kita sebagai leader bisa memilih rentang tanggal dengan lebih spesifik. Misalnya selama periode tertentu gitu ya. Misal dari 2 Februari sampai 5 Maret. Nah, itu sangat bisa dilakukan dengan memilih periode custom seperti itu. Kemudian untuk periode grafik, data performa karyawan yang kita pilih itu bisa divisualisasikan berdasarkan harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan ya, hingga tahunan untuk melihat tren performa secara lebih luas. Dan yang pasti di sidebar laporan kinerja di sini tentu kita bisa pilih tim ya. Bisa pilih semua tim atau salah satunya aja. Dan anggotanya.
Jadi kita bisa pilih seseorang yang ingin kita cek performanya. Nah, setelah memilih karyawan yang ingin dicek, selanjutnya kita bisa tentukan mau generate laporan untuk seluruh tim, ya yang tadi ya, seluruh tim, atau hanya salah satu timnya saja, seperti itu. Nah, ini kan kalau misalkan seluruh tim nanti akan lebih banyak ya yang tampilnya di sini. Nah, ada project apa, tim apa. Nah, makanya kita coba lebih fokus pilih ke tim admin operasional aja. Oke, yang pertama saya akan coba jelaskan cara baca dari laporan kinerja real time ya untuk monitoring tugas harian. Nah, pastikan leader tentukan terlebih dahulu perlu monitoring hari ini atau kemarin ya di periode di sini. Setelah itu, Cycle akan memberikan section berupa laporan kinerja real time ya di sini yang berisi keterangan nama karyawannya siapa gitu kan, terus hak aksesnya apa. Terus juga karyawan tersebut kinerjanya kita bisa cek di tim yang mana gitu ya. Di sini ada tim operasional kan sesuai dengan tim yang kita pilih. Kemudian juga di sini ada rating berupa simbol 5 bintang ya. Nah, terkait bagaimana cara rating ini bekerja, nanti saya jelaskan di akhir video ya. Kemudian ada section ringkasan tugas ya di sebelah tengah di sini, di mana jumlah tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan tersebut divisualisasikan dalam bentuk pie chart atau diagram lingkaran ya, dan dikelompokkan dengan warna tertentu, seperti abu gitu ya untuk tugas yang belum dikerjakan ya di sini. Kemudian juga biru untuk tugas yang sedang dikerjakan, dan merah ya untuk tugas yang terlambat, dan hijau untuk tugas yang selesai dikerjakan seperti itu. Nah, di sini masing-masing ada jumlah tugasnya ya, dikerjakan ada berapa gitu kan. Kemudian juga terlambatnya ada berapa dan selesainya berapa. Ada juga section yang ketiga di situ saran. Saran di sini ya berupa catatan deskripsi yang bisa dibaca oleh leader maupun karyawan secara pribadi gitu ya. Nah, karena section kemungkinan penghambat, kemudian juga total tugas per masing-masing list, dan rangkuman poin-poin tugas, itu tersedia juga untuk laporan kinerja real time ya, dan juga rating final. Nah, maka nanti saya akan bahas setelah penjelasan rating final gitu ya, biar sekalian aja gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas laporan kinerja karyawan untuk evaluasi jangka panjang, atau rating final. Nah, kenapa disebut rating final? Karena sebagai akumulasi performa dalam periode yang panjang. Misalnya mingguan lah gitu ya, di sini mingguan. Dan ya, ratingnya juga tentu akan berbeda dengan rating yang real time kayak gitu ya. Dan section saran yang sebelumnya kita bahas, itu juga berubah ya, dari section saran menjadi section kesimpulan gitu ya. Sama deskriptif juga di sini bisa dibaca oleh leader ataupun karyawan yang bersangkutan, seperti itu. Sekarang kita bergeser ke bawah. Nah, di sini ada section progress rating per hari gitu ya. Karena kita pilih periode grafiknya harian supaya lebih detail. Nah, rating per minggu di sini akan menunjukkan apakah kualitas kerja seseorang itu konsisten atau stabil, membaik atau memburuk ya. Lihat di sini tren progress rating gitu. Selama 7 hari dalam 1 minggu. Nah, karena di minggu ini baru 2 hari gitu ya. 4 Mei itu hari Senin dan 5 Mei hari Selasa. Nah, maka hanya ada 2 tanggal yang muncul di diagram progress rating per hari seperti itu. Nah, seperti yang saya sempat singgung di awal video, gimana sih nilai dari rating rata-rata itu keluar? Nah, ini cukup kompleks ya sebenarnya leader, tapi sederhananya rating awal karyawan itu berada di 2,8. Ini adalah titik tengah atau standar normal lah seperti itu. Nah, lalu kenapa nilainya bisa naik turun? Karena ada perhitungan matematis manakala ada perubahan status dari suatu tugas. Misal, dari yang belum dikerjakan menjadi dikerjakan, tugas yang sedang dikerjakan menjadi selesai, atau tugas yang stuck gitu ya, dalam artian terlambat dari deadline yang diberikan. Jadi ada perubahan status lah. Tentunya tingkat proses penyelesaian tugas yang lebih banyak akan memengaruhi hasil gitu ya, angka atau nilai dari rating rata-rata. Yang intinya, rating akan meningkat lebih baik seiring banyaknya penyelesaian tugas dalam suatu periode tertentu. Dan juga, rating akan memburuk jika dalam satu periode tertentu lebih banyak tugas yang terlambat daripada yang selesai dikerjakan, seperti itu. Selanjutnya, kita akan bahas section progres tugas per hari ya di sini. Nah, di sini ada grafik atau diagram batang sebagai visualisasi dari data tugas setiap harinya.
Di sini ada 4 Mei dan 5 Mei ya. Termasuk tugas yang belum, kemudian juga tugas yang dikerjakan, tugas yang terlambat, dan tugas yang selesai. Jadi untuk nilai dari rata-rata tugas harian di sini, itu adalah jumlah total tugas per hari dibagi total hari pengerjaan. Nah, misal di sini ada 6 tugas ya di hari Senin. Kemudian 6 tugas ditambah ada 11 tugas di hari Selasa. Nah, maka ada 17 kan dalam 2 hari. Maka 17 tugas dibagi 2 hari pengerjaan, totalnya adalah 8,5 rata-rata tugas harian seperti itu. Kemudian juga untuk tingkat penyelesaian tugasnya ya, di sini di sebelah kanan atau di bagian tengah, di sini adalah persentase dari berapa banyak tugas yang selesai dibagi total hari pengerjaan. Begitupun untuk tingkat tugas-tugas yang telat di sini ya, adalah persentase dari berapa banyak tugas yang terlambat dibagi total hari pengerjaan. Kurang lebih seperti itu. Maka jika diperjelas, hasilnya akan dikelompokkan seperti ini. Bahwasanya ada 5 tugas yang berhasil diselesaikan, ada 1 tugas yang dikerjakan, belum ada tugas yang belum dikerjakan, dan ada 5 tugas yang terlambat, seperti itu. Nah, kemudian leader juga bisa mengidentifikasi tugas ya, yang dalam tanda kutip bermasalah lah atau macet gitu. Nah, untuk section kemungkinan penghambat ini, di sebelah kiri layarnya, bisa menunjukkan berapa tugas yang masih belum dikerjakan ya, yang masih belum dikerjakan atau belum disentuh sama sekali dengan waktu lebih dari 40 hari sejak tugas tersebut dibuat. Dan untuk sebelah kanannya, di sini ada keterangan ada berapa tugas yang sudah dikerjakan tapi belum selesai-selesai juga nih dengan waktu lebih dari 40 hari ya. Jumlahnya ada berapa dan masing-masing di bawah itu ada keterangan juga. Kalau yang sebelah kiri di sini ada top 1 tugas terlama belum dikerjakan, belum sama sekali disentuh gitu ya. Ada tugas yang mana? Nah, di sini belum ada data. Kemudian juga ada sebelah kanannya di sini top 1 tugas terlama yang sedang dikerjakan, seperti itu. Nah, kemudian juga leader bisa melihat ya, distribusi tugas di masing-masing list suatu departemen atau divisi ini, seperti ini. Jadi di admin operasional di sini ya, di tim admin operasional di sini, tugasnya ada 11 ya totalnya. Nah, di meeting online ada berapa, di list reporting XX ada berapa, kemudian juga yang sudah selesai ada berapa. Nah, jumlahnya ada 11, seperti itu. Atau leader juga bisa melihat distribusi tugas di berbagai departemen atau divisi ya, jika memilih lebih dari 1 tim, misalnya kayak gini. Dan finance ya, admin operasional dan finance. Nah, kita coba simpan. Nah, maka di sini akan muncul 2 bagian untuk tim admin operasional dan finance, seperti itu. Nah, di finance ini masih kosong ya, tugasnya masih belum ada tugas, masih 0. Jadi, dengan begitu, kita bisa memastikan bahwasannya tidak ada penumpukan tugas di 1 divisi aja, kayak gitu. Jadi, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ini mudahnya ketika kita menggunakan laporan kinerja di Cycle App ya, karena kita bisa tracking lebih detail seperti itu. Dan section terbawah di sini adalah rangkuman poin-poin tugas ya. Sederhananya, ini adalah breakdown untuk daftar tugas yang bisa dilihat per hari berdasarkan status tugasnya ya. Di sini ada semua tugas, ada terlambat, ada dikerjakan, tugas yang belum, dan tugas yang selesai. Dan yang terbaru dari fitur laporan kinerja ini adalah kita bisa dapat mengekspor 1 halaman penuh laporan kinerja ya menjadi PDF. Tentu ini akan mempermudah pengarsipan jika suatu saat diperlukan. Nah, kita bisa pilih di sini print atau Ctrl P. Nah, maka Cycle akan mengenerate gitu ya, membantu kita untuk mengenerate hasil laporan kinerja 1 halaman penuh ke dalam bentuk PDF. Kemudian kita bisa save. Save-nya di sini misalnya ya. Nah, maka kita bisa sewaktu-waktu akses kembali file tersebut. Misal kita coba buka ya file yang sudah di-download. Nah, kita bisa cek kembali nih secara offline lah, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih untuk tutorial bagaimana cara baca atau cara kerja dari fitur laporan kinerja di Cycle App. Nah, sebelum ditutup, saya ada catatan tambahan ya untuk teman-teman leader, bahwasanya untuk mengakses laporan kinerja di Cycle itu ada hierarkinya. Jadi nggak semua orang bisa melihat gitu ya laporan kinerja orang lain. Nah, untuk melihat laporan kinerja di Cycle ini hierarkinya, yang pertama itu super user bisa melihat laporan kinerja pribadi dan laporan kinerja semua pengguna. Jadi nggak ada batasan lah kalau di sini hak aksesnya dia super user kayak gitu. Kemudian juga administrator
dia bisa melihat laporan kinerja pribadi dan semua pengguna lainnya kecuali super user kayak gitu. Kemudian juga manager. Nah, untuk manajer ini bisa melihat laporan kinerja pribadi dan semua orang di bawahnya, asalkan setim dengan level di bawahnya ya, seperti kontributor atau member kayak gitu. Nah, kemudian juga untuk karyawan dengan hak akses member ya, atau kontributor, itu hak akses paling rendah lah di Cycle, hanya bisa melihat laporan kinerjanya secara pribadi gitu ya. Jadi bagi karyawan atau pengguna Cycle yang hak aksesnya member atau kontributor, dia hanya bisa melihat laporan kinerjanya secara pribadi ya, untuk melihat performanya lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk tahu lebih detail terkait hierarki dan kontrol akses di Cycle, itu bisa ke bagian beranda ya teman-teman. Ke bagian beranda, kemudian kita bisa pilih akses default dan klik tombol pelajari akses ya di sini. Pelajari akses di pojok kanan atas. Atau bisa juga kunjungi blog Cycle ya di sini untuk mempelajari lebih lanjut terkait fitur dari kontrol akses di Cycle ya. Nah, terakhir, gunakan laporan kinerja real time di sini untuk memastikan hari ini berjalan lancar ya. Dan gunakan rating final, misal untuk track mingguan atau bulanan. Nah, itu untuk memastikan tim teman-teman lebih produktif setiap bulannya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar.